Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elsa Nuria dalam mata kuliah Professional Development akan mewawancarai satu narasumber utama, yaitu teman saya. Untuk bagian awalnya boleh memperkenalkan diri, siapa dan saat ini sedang kerja di mana? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zikri Sani Ramadan Nur Jamil dari kampus Universitas Teknologi Bandung yang bertepatan semester 6. Saya bekerja sebagai startup dari sebuah perusahaan yang namanya Blades ID, yang mana Blades ID ini lebih ke game ya. Dan dalam gamenya itu kita mengambilnya dari jokian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama mengenai kecerdasan emosi. Nah, bagaimana narasumber mengenali dan mengendalikan emosi di tempat kerja serta faktor internal atau eksternal apa saja yang biasanya mempengaruhi kondisi emosional mereka saat berhadapan dengan rekan kerja, atasan atau klien. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosional itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu untuk dari segi internal, mungkin karena waktu dan waktunya itu terlalu over, dan disebabkan karena waktunya terlalu over, maka si rekan-rekan saya itu terasa capek lah, dan emosionalnya itu juga tidak terkendali, atau tidak terkendali itu ya kurang stabil lah itu emosionalnya, jadi gampang emosi, gampang marah gitu karena capek juga gitu. Dan juga untuk kliennya itu faktor eksternal, mungkin kalau dalam game di dalam game itu kalau jokian ya, di sini juga ada beberapa bukan jokian aja tapi mabar bersama klien itu sendiri. Dan untuk faktor eksternalnya itu, untuk faktor emosional itu apabila si kliennya itu ikut main dan cenderung kurang bisa mainnya, maka si rekan saya itu agak emosi terkait cara bermain dia yang tidak memenuhi ekspektasinya, dan kemudian emosionalnya tidak terkendali. Mungkin begitu. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 adalah pengalaman narasumber dalam menghadapi tekanan pekerjaan, bagaimana mereka mengidentifikasi gejala dan penyebab stres tersebut, serta langkah-langkah praktis apa yang mereka lakukan untuk mengelola stres agar kembali produktif. Nah, biasanya untuk menghandle itu semua ya, atau mengelola emosional itu, saya biasanya apabila di dalam pekerjaan itu ada berbagai sesi, yaitu ada 3 sesi. Nah, untuk masing-masing sesinya itu ada 4 jam. Nah, 2 jam itu kita gunakan untuk ngobrol-ngobrol santai ataupun ngopi atau apa gitu, supaya bisa fresh kembali lah si emosionalnya itu. Jadi untuk sesi berikutnya itu kembali fresh itu, untuk reset otak kembali supaya lebih enak kedengarannya, sebagai pencari customer gitu. Dan customernya juga pasti ada yang kurang bisa bermain, maka bisa dihandle oleh rekan-rekan juga. Mungkin begitu. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana narasumber menetapkan tujuan dalam pekerjaan karirnya? Langkah-langkah apa yang diambil untuk memformulasikan target jangka pendek atau panjang yang jelas, dan strategi mereka untuk mencapai kesuksesan tersebut? Maksud Contohnya misalkan targetan dalam perusahaan itu dalam 1 bulan ini mempunyai klien lebih dari 20, dan mungkin buat tujuan dalam perusahaan tersebut tuh nanti tuh mau diarahnya tuh kemana, udah misalkan contohnya dari startup ke perusahaan PT atau sebagainya gitu. Jadi lebih ke plan, jadi perencanaan ke depannya
seperti apa gitu? Oke, untuk plannya itu saya juga adalah untuk plan yang dimulai dari startup yang ingin berubah menjadi perusahaan juga, karena mungkin masih bertahap lah ya. Untuk merintis itu ada beberapa faktor lah supaya bisa menjadi keperusahaan itu. Yang pertama ada worker, mungkinnya worker itu pekerja, dan untuk pekerjanya juga agak susah lah gitu untuk mencari yang benar-benar matang dalam bidang tersebut gitu. Lebih ke mau naikin status perusahaannya, jadi Ya. udah nggak startup jadi perusahaan. Betul. Nah, mungkin dari dinaikinnya dari startup ke perusahaan itu, nah step-step, jadi jalanannya tuh kayak gimana, entah dari yang pertama naikin marketing, contoh promosi di sosial media, atau tadi kan yang sudah disebutkan kan, memperbanyak pekerja, namun masih susah gitu. Tuh. Untuk kondisi saat ini lebih langkah-langkah yang akan diangkat untuk menjadi sebuah perusahaan itu tuh apa gitu? Ya, yang pertama yaitu promosi ya. Soalnya saya juga sering memakai promosi dari berbagai media sosial. Yang pertama yaitu yang paling utama itu ada TikTok ya. Karena TikTok itu bisa algoritmanya gampang FYP, beda dengan media sosial lainnya. Yang kedua ada Instagram, dan yang lainnya ada juga website. Nah, untuk promosi yang pertama lebih ditingkatkan lagi. Apabila promosi sudah meningkat ya, sudah kerasa lah ini teh bakal rame, akan tetapi ini pekerjanya tidak kurang banyak lah. Nanti kita juga bakal keteteran. Nah, makanya di dalam sebuah startup ini yang dibutuhkan itu adalah dua. Yang pertama tadi promosi yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kedua juga kurangnya pekerja begitu, supaya bisa meningkat ke sebuah tingkatan perusahaan. Baik, paling cukup, dan terima kasih sudah saya bisa wawancarai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.